Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk virtual yaitu Zoom. Zoom tentang pembahasan jarin kaki, dahsyatnya manfaat jarin kaki buat proses penyembuhan. Karena kita ini kan seorang terapis yang perlu upgrade terus keilmuannya. Nah, untuk jalan kaki yang pembahasan yang akan dilalui kita hari ini adalah insya Allah caranya adalah 1 jam, ya 1 jam. Dan mudah-mudahan dengan adanya workshop jalin kaki ini yang webinar ini akan menambah keilmuan yang sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Kemudian sahabat Mau terapi apa tenggorokan udah radang kayaknya. Sahabat sehat yang ada di mana saja berada, untuk perlu kami ketahui bahwa insya Allah apabila tidak halangan kita akan adakan workshop jalin kaki yang rencananya adalah di tanggal 21, ya 21 itu berarti kurang lebih sekitar 4 hari lagi dari sekarang. Nah, karena pendalaman sebuah keilmuan itu sangat luas, ya, sangat luas sekali. Perlu sahabat-sahabat ketahui di sini adanya workshop jarin kaki ini, respon setiap tubuh itu akan berbeda-beda. Nah, kalau mainnya dari tim pusat menjawab satu persatu kan akan kesulitan tuh, ya, karena hampir ratusan jaring kaki yang tersebar di seluruh penjuru, dari mulai Lampung, kemudian ada yang ngirim ke Bali, ke arah, pokoknya ke arah timur itu banyak, puluhan, termasuk juga Jakarta gitu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini yang hadir belum puas. Kalau belum puas pasti akan upgrade terus keilmuannya. Ya salah begitu. Ya, mudah-mudahan, dan kalau sudah nggak puas ya nanti akan mengupdate keilmuan lagi, yaitu di acara tanggal 21. Gitu. Kepada Ustadz Andi Hasbi kami persilahkan untuk memberikan spill-spill keilmuan yang akan disampaikan, Ustadz. Kepada Ustadz Andi Hasbi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Jenwu sudah membuka acara malam hari ini ya, webinar. Mudah-mudahan nggak bosan nih teman-teman ya, yang seminggu kita bisa 2 kali ya bikin webinar. Ya, selama teman-teman bergabung di grup Healthy Mastery Academy, ya di WA grupnya insya Allah apa-apa yang kita bisa bagikan dalam bentuk webinar, ya keilmuan, maupun training-training maupun workshop, insya Allah akan kita sharingkan ke teman-teman gitu ya. Jadi kalau tadi tanya spill buat acara malam hari ini, jadi gini, benar tadi yang Jenwu sampaikan bahwa banyak teman-teman yang berpikir bahwa oh rendam kaki ya udah tinggal direndam aja gitu kan. Nah ternyata kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan seputar mana yang boleh direndam, mana yang enggak, kapan waktu ngerendamnya. Terus ada juga yang kenapa ketika direndam ada seperti ini dan lain-lain gitu ya. Sehingga kemudian sebuah keilmuannya tidak cukup hanya di situ. Kira-kira gitu ya. Makanya malam hari ini kita akan coba sedikit membedah reviewnya seperti apa sih training atau workshop jalan kaki itu nanti yang tanggal 21 September itu ya.
Insya Allah malam ini akan kita bahas beberapa hal yang juga mudah-mudahan sudah akan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Begitu kira-kira Jenu. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Spill ilmuannya nih. Kita mulai saja langsung dengan bab keilmuannya yang pertama. Kepada Ustadz Andi Hasbi, kami persilahkan untuk dimulai keilmuannya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik, terima kasih Jenu. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai saya ingin sampaikan bahwa insya Allah malam hari ini apa yang akan kita bahas ya itu ada manfaatnya buat teman-teman semua, dan mungkin yang sudah membeli ya produk jalan kaki, sudah menggunakan produk jalan kaki, atau juga mungkin yang penasaran apa sih itu jalan kaki gitu kan dan lain sebagainya, malam hari ini insya Allah akan kita kupas ya. Oke, boleh teman-teman nanti siapkan catatannya ya, buku catatan atau catatan untuk bisa betul-betul mengikuti ya materi malam hari ini. Kalau bisa, yang bisa menyalakan video, boleh dinyalakan video ya, biar saya seperti tidak ngomong sendirian nih. Ya, jadi ya kita bisa saling berinteraksi. Baik, teman-teman, eh, webinarnya malam hari ini adalah 15 menit sembuh sakit. Nah, maksudnya sembuh dari penyakit gitu ya. Jadi menggunakan terapi jalan kaki yang murah, aman, simpel, berkhasiat maksimal dalam penyembuhan segala penyakit degeneratif maupun sakit ringan. Nah, gitu ya. Jadi kita fokus kepada bagaimana teknik pengobatan itu ya semakin hari kalau bisa semakin cepat gitu prosesnya ya, proses pengobatannya, sehingga seseorang yang sedang mengalami sakit bisa mudah atau kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, teman-teman, sebelum itu kita mau bahas masuk ke sini dulu nih. Kira-kira siapa di antara teman-teman yang hadir malam hari ini, sahabat sehat yang hadir malam hari ini, yang memiliki keluhan ini, kebas dan kesemutan? Boleh dijawab di kolom chat, ya, atau eh, dijawab langsung pakai dinyalakan mic-nya boleh, ya, dihidupkan mic-nya. Ada yang mengalami hal ini, kebas atau kesemutan? Silakan. Oh, Pak Fauzi, iya. Baik, Bu Warsini kadang-kadang. Oke. Ya, biasanya kebas atau kesemutannya di tangan atau di kaki lebih banyak. Wow, banyak juga ya. Iya, baik. Terima kasih nih jawabannya, sahabat sehat. Ada yang di tangan. Oke. Ya, Alhamdulillah saya sudah berusia hampir 40 tahun ya, sedikit lagi. Eh, belum pernah nih ngalami kebas atau kesemutan ya. Eh, kesemutan karena kalau di kaki, kalau duduk lama gitu ya, nah, itu di kaki suka kesemutan. Tapi itu hal wajar aja sih, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Itu wajar karena posisi duduk ya. Jadi dirubah posisinya, kesemutannya hilang gitu. Beda dengan kesemutan yang kalau lagi jalan, berdiri, tiba-tiba kesemutan gitu ya. Duduk biasa juga kadang kesemutan. Nah, itu waspada atau kebas ya. Kalau jari tangan yang susah ditekuk, ya ini beda lagi ini kasusnya ya. Ini bukan kasus kebas atau kesemutan ya. Tapi biasanya ini masalah di trigger finger ya. Nanti kita akan sedikit juga bisa mudah-mudahan bisa selesai. Nah, ini juga dari Ibu Indri nih, kalau bangun tidur terus mandi tangan baal. Nah, ini nanti kenapa-kenapanya kita akan coba kupas sedikit ya. Oke, baik teman-teman, kita perlu bahas dulu penyebab kebas atau kesemutan yang dialami atau dirasakan oleh sahabat sehat yang malam hari ini hadir ya. Pertama, biasanya seseorang itu akan mengalami kebas atau kesemutan itu karena diabetes atau juga asam urat atau juga pengentalan darah. Yang mana ini akan nanti berpengaruh kepada organ, salah satunya yaitu organ jantung ya.
organ jantung. Nah, buat teman-teman yang mengalami kebas saat baal itu kebas ya, bangun tidur. Nah, hati-hati itu sudah masuk ke dalam fase tanda-tanda teman-teman akan memiliki gangguan jantung ya, gangguan jantung di mana terjadi pengentalan darah sehingga jantung itu berat untuk memompa sampai ke ujung-ujung jari. Kalau di bawah jalan nggak kenapa-napa, sudah beraktivitas normal lagi. Iya, karena tangan dan kaki itu posisinya ada di bawah jantung. Maka dengan gaya gravitasi, pembuluh darah darah itu peredarannya akan bisa berputar. Tapi kalau posisinya tiduran, di mana tangan, kaki itu sejajar dengan jantung, ketika terjadi pengentalan darah atau ada penyumbatan, begitu bangun tidur, tangan atau kaki kita akan terasa kebas. Karena jantung tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memompa darah sampai ke ujung-ujung jari, tangan atau kaki. Gitu ya, hati-hati teman-teman. Mungkin bisa, tapi tidak perlu khawatir ya. Kehati-hatian yang saya sampaikan ini tidak perlu jadi kekhawatiran ketika teman-teman diberikan solusinya ya. Insya Allah kita akan berikan solusinya di materi malam hari ini. Oke, lanjut ya. Yang kedua, penyakit apa? Lanjut usia. Lansia ini di usia berapa sih? Di usia mulai dari 50 tahun ke atas. Ya, lansia, lanjut usia 50 tahun ke atas. Nah, orang-orang yang berusia, sebenarnya orang-orang yang berusia di atas 40 tahun itu mulai terjadi perlambatan dalam proses regenerasi sel. Ya, akan mengalami kelambatan gitu. Tidak secepat orang-orang yang ketika dia masih berada di usia di bawah 40 tahun gitu. Maka kemudian penyakit mulai muncul karena sel-selnya lambat beregenerasi atau proses regenerasinya tidak seimbang antara yang mati selnya dengan yang sel hidup lagi. Mestinya sel mati itu misalnya 100.000, ya hidupnya 100.000 lagi sel barunya. Sehingga semakin organnya atau sel-selnya, baik sel jantung, sel paru-paru, sel liver, sel pembuluh darah, itu tetap berfungsi seperti biasa. Tapi karena ada perlambatan, akhirnya si organ ini, pembuluh darah, jantung, liver, dan lain sebagainya, mengalami yang namanya penurunan fungsi organ. Kemudian yang ketiga, konsumsi alkohol. Nah, ini juga berpengaruh ketika sahabat sehat ada yang masih suka mengkonsumsi alkohol nih. Baik mungkin dulu pernah, sekarang udah enggak, tapi mulai kerasa kebas kesemutannya. Nah, itu adalah efek-efek dari mengkonsumsi alkohol. Kemudian merokok. Nah, teman-teman, sahabat sehat, satu batang rokok yang kita hisap itu membuat eh, pengerasan pembuluh darah ya beberapa senti. Ya, beruntungnya pembuluh darah kita itu panjangnya ya 2 atau 3 kali bumi, ukuran bumi kita. Akhirnya pembuluh darah kita itu betul-betul tidak langsung mengeras seluruhnya gitu ya ketika sahabat sehat ada yang merokok ya, entah perokok aktif entah perokok pasif ya. Jadi ini bisa mengakibatkan eh, sistemik ya, mengakibatkan sistemik kepada pembuluh darah, akhirnya bisa kebas atau kesemutan. Kemudian yang kelima, ini juga bisa sering terjadi bagi orang-orang yang memiliki aktivitas harian yang menggunakan tangan dan kaki sebagai modalitas bekerja. Contohnya siapa? Contohnya buruh pabrik di garmen, ya, buruh pabrik garmen. Kemudian terapis yang, Hmm, halo, ya, ya, maaf, aman. Siap. maaf tadi terputus ya. Ya, Oke, sudah masuk lagi ya. Oke, udah. Udah, oke. Maaf, maaf ya. Ya, jadi teman-teman lanjut. sampai di nomor 5 ini kita tadi ya. Jadi
Bagi teman-teman sahabat sehat yang mungkin hari ini menggunakan modalitas bekerjanya tangan dan kaki, maka itu sangat besar kemungkinan akan terjadi kebas dan kesemutan. Dari hasil saya safar keliling di beberapa training di daerah, sahabat-sahabat terapis yang menggunakan modalitas tangan sebagai terapinya, ya dengan jenis terapi apapun itu, perlahan setelah mendapatkan pasien ratusan orang gitu ya, mulai tuh tangannya kebas, sering kesemutan atau ngilu-ngilu ya. Nah, itu mulai mulai ada tuh, mulai terjadi gitu ya. Dan ada juga salah satu hasil riset ya kepada pabrik garment, di mana buruh pabriknya itu di garment, khususnya garment itu kan menjahit ya, yang menggunakan tangan lah, modalitas tangan ya. Itu juga ternyata 60% lebih ya mereka mengalami kebas atau kesemutan di tangannya. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian dampak dari kebas dan kesemutan. Ini perlu kita pahami sama-sama ya, bukan jadi kebas kesemutan itu bukan dampak dari penyakit ya, tapi dia merupakan gejala dari satu penyakit. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang pertama pastinya akan sulit beraktivitas harian. Contoh orang-orang yang menggunakan motor, ya bekerja perjalanannya aja bisa 1,5 jam atau 1 jam. PP sudah 2 jam, belum kalau macet dan lain-lain ya. Jadi itu akan membuat apa namanya aktivitas harian membawa motor ketika tangan kesemutan atau kebas ini akhirnya akan mengganggu kan begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah mengganggu produktivitas bekerja. Bayangkan ketika tangan atau kaki sahabat sehat ini kebas atau kesemutan sementara kerjanya menggunakan tangan atau kaki, ya ngejahit misalnya begitu ya, ngetik ya di kantor sebagai admin gitu. Kalau tangannya kebas atau kesemutan itu pasti sangat mengganggu gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu bisa terjadi gangguan psikosomatis. Sahabat sehat, ini menurut apa namanya menurut medis ya, bahwa ketika seseorang telah mengalami gangguan satu penyakit lebih dari 6 bulan, ya dia sudah masuk kategori kronis gitu ya, yang mana ini akan menambah satu penyakit tambahan yaitu psikosomatis ya ketika sudah lebih dari 6 bulan penyakit itu. Nah, maka apa sih psikosomatis? Salah satunya adalah traumatik, nggak mau menggerakkan tangan atau kakinya karena ketika menggerakkan sakit, ketika dilipat sakit, ketika ditekuk sakit dan lain sebagainya. Akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar dan menjadi gangguan psikosomatis, gitu ya. Oke, kemudian, nah sekarang teman-teman, cara penyembuhannya dengan apa? Yaitu dua hal, nutrisi dan terapi, ya. Input ya dari makanan dan terapinya, ya, yang akan kita lakukan. Yang pertama kita bahas tentang nutrisi dulu. Jadi nutrisinya, teman-teman, ketika Anda mengalami gangguan kebas atau kesemutan, kita fokus pada di situ aja tuh. Maka coba sahabat sehat konsumsi air putih, air bening ya, eh, yang tidak dingin gitu ya, biasa. Berapa banyak? 5% dari berat tubuh. Misal berat tubuhnya 60, berarti 3 liter air yang dikonsumsi setiap hari selama minimal 1 bulan. Kalau berat tubuh Anda 70, maka minimalnya 3,5 liter. Kalau berat tubuh Anda itu sampai di 80, berarti minimalnya 4 liter gitu ya. Selama 1 bulan pertama. Itu biasanya di seminggu pertama saja ketika sahabat sehat mulai buang-buang air kecil terus gitu ya, lebih sering, maka mulai kebas dan kesemutannya akan berkurang. Nah, kira-kira bisa nggak nih kalau minumnya sebanyak 5% dari berat tubuh ya.
Coba dijawab di kolom chat kira-kira. Ada nggak yang pernah? Atau selama ini minum seingatnya aja? Ya, minumnya nggak ditaker. Ya udah yang penting aus minum. Permasalahannya kalau Anda kerja di belakang meja dengan kondisi kena AC, itu akan sulit rasa hausnya hadir karena kondisinya dingin. Ya, rasa haus itu tidak mudah hadir ketika orang kondisinya dingin. Ya, seingat aja kan. Nah, akhirnya minumnya berapa tadi? Nggak ingat. Bayangkan, minum seingatnya saja. Ketika ditanya minumnya berapa, nggak ingat. Gitu kan. Ya. Nah, maka yuk sahabat sehat, coba Anda hitung. Cara mudahnya gini. Ketika teman-teman tidak dalam kondisi puasa, puasa sunnah gitu ya. Pertama berat badannya diukur dulu, ditimbang dulu berapa. Oh, berat saya 70 misalnya. Oke, lalu air konsumsi air putihnya berarti saya 3,5 liter. Nah, 3,5 liter itu ya dibagi 5. Dibagi 5. Dibagi 5 berarti 500 mili. 700 mili gitu ya. Setiap kali waktu sholat. Subuh, ba'da subuh, dan sebelum subuh dan setelah sholat subuh misalnya ya. Sebelum dan setelah. Kalau 700 mili berarti 350 mili sebelum sholat, 350 mili setelah sholat. Zuhur juga demikian. Asar juga demikian. Sebelum dan sesudah. Ya, jadi di 5 kali waktu sholat, biasakan minumnya sebelum dan sesudah. Ya, insya Allah akan bisa jadi rutin pembiasaan gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Coba kita biasakan itu. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan tinggi kolagen. Apa nih makanan tinggi kolagen? Ya, salah satunya makanan yang tinggi kolagen adalah tulang sapi, tulang tulang sapi lah secara umum ya. Terus gimana cara ngambil kolagennya? Ya salah satunya adalah dengan direbus. Ya, ketika direbus, maka kolagen itu akan terpisah dari tulangnya, ya, akan jadi kaldu bahasanya, gitu ya, bercampur dengan air, yang kemudian itu kolagennya keluar dan bisa dikonsumsi, gitu. Kemudian apalagi? Salah satunya yang kedua kolagen itu juga sisik ikan. Nah, banyak nggak dari kita kalau goreng ikan, ya, itu atau masak ikan lah apapun, sisiknya selalu dibuang, betul nggak? Selalu dibersihin, dikerok tuh sisiknya, dibuang ya. Padahal sisik ikan itu kadar kolagennya cukup tinggi tuh, ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Bisa mengkonsumsi rebusan ikan yang sisiknya tidak dibuang. Kemudian nanti ikan itu airnya itulah yang dikonsumsi ya, itu bisa tinggi kolagen gitu. Nah, jadi kalau tulang sapi ya pokoknya tulangnya nggak harus sumsumnya, tulang sapi lah ada sumsumnya bagus, nggak ada sumsumnya juga nggak apa-apa ya. Misalnya kan ada sop kaki sapi ya gitu ya, nggak apa-apa itu juga bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya konsumsi sayuran yang melancarkan peredaran darah ya. Sayuran yang melancarkan peredaran darah. Apa tuh sayuran yang melancarkan peredaran darah? Yang berwarna merah. Nah, semua sayur-sayuran, daun-daunan yang warnanya merah, insya Allah apa namanya dia bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, gitu ya. Yang warnanya merah, sayur-sayuran, ya. Sisik ikan goreng, boleh enggak? Kalau bisa tidak digoreng ya, direbus gitu agar sarinya keluar, kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian menghindari kacang-kacangan, ya. Kacang beneran aja nggak boleh, apalagi kacang-kacangan. Apa tuh? Kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, terus kacang panjang, ya.
buncis. Nah, itu disarankan tidak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Yaitu menghindari makanan yang mengandung zat purin. Apa itu zat purin? Zat yang purinnya tinggi yang menyebabkan asam urat bisa naik. Apa itu jeroan? Jeroan kambing, jeroan sapi. Ya, itu nggak boleh. Itu purinnya tinggi. Kemudian daging merah, ya, itu juga nggak boleh. Kemudian tadi kacang-kacangan, ya, sayuran seperti sayur bayam, kol, ya, itu juga mengandung purin yang cukup tinggi, ya, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian kita masuk kepada terapi fisiknya, ya. Terapi fisiknya, teman-teman, yang pertama adalah cukup teman-teman bisa mengganti posisi tubuh, mengubah posisi tubuh. Misal, kalau duduk bersila sering kesemutan, ya udah ganti kakinya dilurusin, kakinya ditekuk ke atas dan lain sebagainya gitu ya. Mengubah posisi duduk, posisi tubuh. Tidur menghadap ke kanan terus, tangannya ditindih gitu ya. Akhirnya kesemutan sini ya. Itu wajar saja, tapi cukup mengubah posisi tubuh atau posisi tidur ya atau posisi beraktivitas. Bisa jadi posisinya salah, maka akhirnya terjadi kesemutan atau kebas. Kemudian kalau sudah kok masih ngerasa pegel, ngerasa ngerasa kebas, kesemutan, lakukan perenggangan. Misalnya kalau tangan ya cukup seperti ini ke atas gitu ya, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu ya. Nah, kemudian kaki juga sama ditekuk-tekuk, direnggangkan gitu ya. Peregangan. Perenggangan ini sangat bermanfaat untuk men-stretch pembuluh darah atau otot ya sehingga kemudian dia akan lentur kembali dan harapannya kebas atau kesemutannya akan berkurang atau akan hilang. Kalau kemudian sudah dilakukan juga teman-teman, maka masih mengalami kebas kesemutan, teman-teman bisa melakukan terapi fisik. Salah satunya dengan MLS nyeri, gitu ya. Bisa dengan MLS nyeri. Dengan bekam bisa nggak? Bisa juga, ya, gitu. Nah, kalau MLS nyeri, insya Allah teman-teman akan lebih cepat rilisnya, lebih tepat, ya. Kemudian juga hasilnya lebih simpel gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan terapi MLS nyeri bisa tanya di grup Healthy Mastery siapa alumni-alumni MLS nyeri yang berada di wilayah terdekat di teman-teman. Ya insya Allah sudah ada hampir di seluruh kota kabupaten seluruh Indonesia. Insya Allah sudah ada ya. Dari mulai Aceh sampai Papua, ke atas di Sulawesi, Sumatera, itu sudah ada. Bali sudah ada juga ya. Jadi silakan teman-teman yang mungkin mengalami keluhan-keluhan kebas, kesemutan yang belum terselesaikan, boleh tanya di grup Healthy Mastery Academy untuk di daerahnya. Nanti kami dari admin akan membantu teman-teman menemukan siapa terapis MLS nyeri yang tepat. Oke, kemudian bisa juga kalau saya nggak mau ditusuk jarum, ya jauh dari tempat terapi dan lain sebagainya, teman-teman bisa melakukan sendiri dengan melakukan perendaman dengan jaren taki. Nah, gitu ya. Lakukan perendaman dengan jaren taki. Nah, sebelum saya masuk ke eh, seperti apa namanya penjelasan-penjelasan jaren taki, ya kita akan tonton dulu video tentang tutorial jaren taki yang mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Hasbi, saya adalah owner dari Rumah Terapi Stroke Jaren Taki. Saya ingin mengajarkan sebuah tutorial tentang penggunaan jaren taki, ya, jamu rendaman tangan dan kaki. Di mana jamu ini sudah diformulasikan untuk pengobatan wilayah tangan dan wilayah kaki, bahkan untuk juga penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, hipertensi, diabetes, gangguan jantung, saraf kejepit, ya, ANP, maupun
penyakit-penyakit vertigo, migrain, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini jaren takinya, ya, dia ada yang 50 gram, ada 100 gram, dan ada 200 gram. Sekarang tutorial cara penggunaannya. Oke, pertama, sahabat sehat bisa menyiapkan air, ya. Airnya itu yang pertama cukup 2 liter saja, ya. Airnya sekitar 2 liter. Lalu kemudian tambahkan jaren taki ini, ya, sesendok, ya, seukuran ini saja, ya. Nih, seukuran ini 1 sendok. Oke. Lalu kita masukkan, ya. 1 sendok ini kita masukkan sini. Nah. Oke. Lalu kita aduk biar dia tercampur merata. Nah. Setelah itu kita tambahkan yang namanya garam Himalaya, ya. Kita tambahkan yang namanya garam Himalaya. Garam Himalaya itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menambah khasiat dari rendamannya itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan garamnya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini garamnya yang warna pink. Kita cukup ambil sedikit saja, ya. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, segini saja cukup. Kemudian kita campurkan. Oke. Kita aduk merata lagi, ya. Kemudian, teman-teman, baru kita masukkan, sahabat sehat, kita masukkan es batunya. Es batunya 1 kilo saja, ya. Ini 1 kilo es batu. Kita masukkan semua ke dalam sini, ya, agar khasiatnya lebih terasa. Nah, gitu ya. Es batunya dihancurkan atau tidak? Bagusnya dihancurkan, ya. Jadi kalau misalnya mau pakai es batu, cukup kita nah, begini sampai dia tercampur, ya. Nah, ini cukup nih. Iya. Oke. Setelah ini langsung kakinya dimasukkan. Oke, silakan Pak Uu. Nah, ini Pak Uu yang langsung mempraktekkan. Di 5 menit pertama, sahabat sehat akan merasakan yang namanya sakit yang cukup menggigit karena dingin, ya. Dia karena dingin, dia akan terasa yang cukup menggigit. Lalu kemudian habis itu, setelah lewat 5 menit, mulailah sirkulasi darah akan memompa darah ke bawah. Karena kaki ini terasa dingin, akan terjadi yang dinamakan hipoksia, ya. Jadi kayak kekurangan darah, kekurangan oksigen di bawah, karena dingin yang sangat kuat di bawah. Akhirnya otak akan memerintahkan darah turun ke bawah nih. Ketika darah turun ke bawah, akhirnya terjadi sirkulasi. Dia berputar darahnya, akhirnya yang tadinya asam urat, kebas, kesemutan, dan lain-lain, itu akan berkurang, bahkan bisa sembuh, ya. Berapa lama durasinya? 15 menit. Cukup 15 menit. Kalau nggak kuat kakinya pada saat di terapi seperti ini, cukup digerak-gerakan saja. Jangan diangkat kakinya. Gerak-gerakan saja, begitu. Setelah lewat 5 menit pertama, baru mulai terasa hangat. Karena darahnya sudah turun ke bawah, rasa dinginnya sudah tidak seperti yang pertama. Gitu, ya. Habis ini, setelah kaki selesai, 15 menit, barulah masuk ke tangan. Nah, kita bisa, silakan diangkat kakinya. Oke, kita pindahkan ke tangan. Nah, ini kita ambil, ya, kita pindahkan ke tangan. Jadi tangannya sama seperti apa? Ya sama, gitu. Oke, langsung direndam saja. Tangannya seperti ini, ya. Kalau untuk pengobatan penyakit wilayah atas nih, seperti jantung, paru-paru, sakit kepala, migrain, dan lain-lain, ini di tangan akan lebih kuat. Termasuk juga wilayah belakang, ya. Area punggung, sakit punggung, saraf kejepit yang ada di leher, ya, gangguan telinga, kita ambil di wilayah tangan. Jadi seperti itu cara tutorial penggunaan jaren taki. Lalu 1 kali rendaman ini bisa dipakai 2 kali, pagi dan sore hari. Ya, cukup tambah es batu aja. Kalau satu keluarga, 1 orang selesai nih, 15 menit. Ganti orang lain tinggal tambah es batu saja. Jadi nggak perlu ganti ramuan. Cukup 1
pouch ini bisa sekeluarga dan bisa puluhan kali dipakai, sangat hemat. Oke, nanti setiap sahabat sehat yang beli Jaren Taki akan dapat eh, panduannya seperti ini ya. Silakan, nanti akan dikasih gambarnya ya, sahabat sehat. Silakan dihubungi orang-orang yang menginfokan ini kepada Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Andi Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayang banget. Aku sekali pakai langsung buang, Ustadz. Suaranya masih di mute, Ustaz Andi. Iya. Iya, nanti. Suaranya belum jelas. Oke, Siap. oke. Ya. Ya. Nanti akan dijelasin gimana-gimananya ya. Nggak apa-apa. Nanti masih bisa eh, pakai lagi yang lain ya. Lanjut ya, Bu. Ustadz, boleh tanya, itu pernah baca ada yang hangat. Jadi sebenarnya bagusan yang pakai hangat atau yang dingin ya, Ustadz? Siap. Nanti saya jawab di akhir ya. Oke, baik, Ustadz. Udah, makasih. Oke, izin Kasih, lanjut dulu Ustadz. ya. Sama-sama. Baik, sahabat sehat, kita lanjutkan dulu. Jadi penjelasan dulu ya, apa itu jaren taki? Nah, banyak teman-teman, ada yang jeri taki, ada yang jaren tika, ada yang lain-lain ya, gitu. Nah, eh, nanti kita akan jelasin dulu ya, apa itu jaren taki. Jadi jaren taki itu adalah sebuah produk yang diformulasikan oleh founder Asiatica Herbaraya, ya itu saya sendiri. Jadi eh, awalnya produk ini saya coba pakai ke beberapa orang ya apa di tempat wisata gitu ya, kita buka rendaman di sana di tempat wisata gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan pemilik tempat wisata, lalu kita buka di sana, kemudian alhamdulillah responnya bagus kepada pengunjung-pengunjung yang apa namanya datang gitu ya, sekalian dia terapi hanya 15 menit gitu, tidak mengganggu waktu liburannya ya. Alhamdulillah malah jadi lebih lebih enteng buat jalannya ya. Gini. Jadi ini salah satunya juga manfaat nih. Bagus kalau teman-teman punya jalan kaki dan kemudian di kerjasama dengan tempat wisata yang mana tempat wisata itu tempatnya apa namanya areanya luas dan orang harus jalan kaki gitu kemana-mana. Nah ini cocok banget produk ini dibuka di sana gitu ya. Jaren Taki ini akronim dari apa? Jamu rendaman tangan dan kaki. Gitu ya. Jaren Taki ya. Simple ya. Jamu rendaman tangan dan kaki. Produk ini teman-teman difungsikan untuk melakukan pengobatan melalui stimulasinya melalui tangan dan kaki. Kalau kita tahu ada terapi refleksi di tangan dan kaki, ya modelnya mirip-mirip seperti itu, gitu ya. Hanya kalau refleksi dia lebih tertuju kepada satu bagian organ ya yang mewakili di anggota tubuh di tangan dan di kaki. Kalau ini seluruhnya, gitu ya, dengan mekanisme yang berbeda, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian, apa sih bahan-bahannya? Nah, komposisi jaren taki yang mungkin teman-teman udah ada di ini ya, di yang udah yang ada jaren taki hari ini di rumahnya boleh ditulis di kolom chat ya. Yang hari ini ada dan punya jaren taki di rumahnya, boleh ditulis di kolom chat. Ya, oh banyak ya, Masya Allah. Ya, oke, Masya Allah. Di Bengkulu, Bu Enhen dari Bekasi, ya. Bu Yanti, Bu Eka, ya. Dan lain-lain teman-teman makasih banyak ya. Bu Enhen ini salah satu distributor kita juga ya yang ada di Bekasi. Buat teman-teman yang ada di wilayah Bekasi bisa hubungi Bu Enhen. Terus yang di Lampung ada Bang Etra ya, Bang Etra. Cirebon ada Bu Yanti Cirebon tuh ada distributor kita Bu Yanti ya. Nah, iya Masya Allah, Alhamdulillah sudah tersebar. Nah, komposisinya apa aja Jaren Taki ini? Yang pertama, ini apa teman-teman? Coba, siapa yang tahu kira-kira ini apa?
Kayak ada kunyitnya ya. Ini apa ini? Daun apa ini? Daun apa ini? Pak, daun sembung. Ya, daun sembung, sambung, daun sembung, daun sambung nyawa, Sabun nyawa. sambung nyawa, atau disebutnya daun Afrika, ya, sebut juga daun Afrika. Kemudian yang kedua ini apa? Jahe. Jahe, ibu-ibu tahu nih pasti nih. Yang ini apa? Itu kayu secang. Ya, sebutannya kayu secang atau kulit kayu secang. Kulit Secang aja. yang diambil kulitnya ya, kulit kayunya, ya, kulit kayu secang. Kemudian ini apa? Manis. Kayu manis. Kemudian ini Kunyit. Kurkuma rhizom. Domestika. ada Kunyit. temulawak. Ya. Oh, temulawak. Temulawak. Nah, yang ini baru kunyit. Ya, mirip-mirip ya. Iya, Ya, serupa tapi tak Pak. sama. Nah, terus di mana kok tadi ada rekomendasi penambahan garam Himalaya? Nah, teman-teman, ketika teman-teman menambahkan garam Himalaya dalam setiap kali terapi, itu akan menambah efek pengobatannya lebih maksimal. Kenapa begitu? Salah satunya karena garam Himalaya itu begitu banyak kandungannya mineral di sana. Gitu ya, mineral. Dan garam Himalaya ini dia kalau di kondisi dingin mencair. Dia kalau dalam di kondisi panas dia mengeras. Nah, gitu beda tuh, ya. Jadi kalau garam Himalaya beda dengan air. Air itu kan kalau panas mencair, kalau dingin mengeras. Kalau garam Himalaya kebalikannya dia. Ketika panas dia mengeras, ketika dingin dia mencair. Maka garam Himalaya ini kita gunakan ketika melakukan perendaman. Lalu apakah di komposisi Jaren Taki itu ada garam Himalaya? Ya tidak ada. Kenapa tidak saya masukkan? Karena ketika garam Himalaya itu dimasukkan ke dalam campuran dengan serbuk, maka dikhawatirkan akan terjadi pengerasan, gitu ya. Pengerasan dari si herbal-herbal atau serbuk yang ada di dalamnya, gitu. Maka kalau garam Himalaya, sahabat sehat kan bisa banyak ya yang menjual garam Himalaya gitu ya, di online dan lain-lain. Sahabat sehat bisa beli atau mungkin ada di toko-toko herbal teman-teman terapis ya. Itu komposisi Jaren Taki. Nah, kemudian apa manfaatnya Jaren Taki? Nah, ini mulai dari nyeri sendi, stroke ya. Saya menggunakan kepada pasien stroke, saya pakai terapi Jaren Taki sebelum dilakukan terapi lainnya, itu efek kesembuhannya cepat sekali ya. Dari yang dia nggak bisa menggerakkan kaki, itu dalam 1 kali atau 2 kali terapi dia sudah bisa. Kakinya udah bisa gerak, bisa ngangkat, bisa nekuk, bisa nendang gitu ya. Nah, yang tadinya sama sekali tidak bisa. Kemudian terapi untuk yang hipertensi. Boleh dicoba nih teman-teman. Ketika Anda mengalami hipertensi di angka berapa? 170 misalnya gitu ya, 150. Coba di Jaren Taki. Sehabis itu langsung dites lagi tekanan darahnya ya, bisa dicoba. Kemudian asam urat juga demikian ya. Gitu. Kebas ya, apalagi asam urat yang mengakibatkan nyeri atau kebas. Saraf kejepit di bagian lumbar ya. Kemudian sakit kepala, ya, encok, rematik dan lain sebagainya. Teman-teman, ini insya Allah bisa menyelesaikan gangguan-gangguan, masalah-masalah yang mungkin ada di antara kita atau orang-orang terdekat kita ya. Cukup menggunakan jalan kaki pagi dan sore. Nah, lalu teman-teman, sahabat sehat, lalu dengan berbagai macam belasan, bahkan mungkin puluhan penyakit yang bisa diselesaikan dengan jalan kaki, yang tadi kok cuma direndam aja bisa ya. Terus kenapa saya perlu belajar pengobatan jalan kaki? Gitu. Kenapa teman-teman diajak untuk belajar workshop terapi jalan kaki? Padahal cuma direndam aja bisa kok pagi sore gitu kan? Nah, teman-teman mesti paham bahwa pengobatan itu sebuah seni. Makanya dia disebut art of healing. Ada seni kesembuhan. Ya, namanya sebuah seni, dia mesti ada keteraturan, gitu ya. Seni abstrak pun teman-teman itu sebenarnya keteraturan, ya. Walaupun dia abstrak,
abstrak karena bagi kita yang melihat mungkin tidak tahu apa-apa. Tapi bagi orang yang paham seni, itu ada keteraturan di sana, gitu ya. Antara kontras warna, ya, bentuk, garisan, coretan, segala macam. Apalagi sebuah pengobatan, dia adalah sebuah seni, gitu. Nah, teman-teman, ketika Anda belajar workshop jalan kaki, ini manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama, cara terapi jalan kaki yang tepat dan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, mengetahui SOP dari tata laksana terapi jalan kaki. Walaupun di tutorialnya kayak gitu aja, itu teman-teman nanti akan belajar bagaimana SOP-nya dari awal sampai akhir gitu ya dalam melakukan terapi jalan kaki ini sehingga tidak asal-asal aja. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mempelajari kontraindikasi terapi jalan kaki. Banyak banget WA yang masuk ke saya, ke grup pembinaan para alumni gitu ya. Kalau yang kakinya seperti ini gimana, tangannya seperti ini gimana, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan belajar di workshop jalan kaki ini. Harapannya setelah ini, teman-teman sudah bisa menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin beli produk jalan kaki kepada teman-teman ya, ataupun juga mungkin yang teman-teman sekarang sedang pakai jalan kaki. Jadi workshop ini bukan hanya untuk teman-teman yang melakukan terapi, bukan sebagai terapis, tapi juga bisa orang umum, bisa yang konsumen jalan kaki yang memang lagi pakai jalan kaki hari ini buat di rumahnya dan keluarga. Teman-teman wajib belajar workshop jalan kaki. Kemudian yang keempat, mekanisme kerja terapi jalan kaki. Ada yang tanya, saat ini mekanisme kerjanya gimana gitu ya? Kok bisa ini harus pakai air dingin? Kok tidak dengan air hangat dan lain sebagainya? Nah, nanti kita akan pelajari lebih detail di sana. Kemudian yang kelima, teman-teman akan mempelajari reaksi yang terjadi selama terapi. Ya, banyak banget reaksi-reaksi yang terjadi selama terapi, mulai dari ada laporan yang pingsan, ada yang sesak napas, ada yang menjerit-jerit, ya, ada yang kepalanya pusing dan lain sebagainya. Nah, nanti cara penanganannya bagaimana, apa, dan untuk menghindari hal-hal itu seperti apa, hal-hal yang akan terjadi seperti itu, bagaimana caranya, teman-teman mesti belajar di workshop jalan kaki ini. Kemudian yang keenam, penanganan pasca terapi jalan kaki. Ya, ada yang kakinya mungkin merah, ada yang kakinya ada yang bengkak katanya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini apa namanya? Teman-teman bisa akan belajar nanti caranya penanganannya seperti apa. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, ada potensi bisnis terapi jalan kaki. Ya, hari ini saya melihat betul banyak laporan dari teman-teman alumni yang tadinya dia pakai hanya untuk diri sendiri dan keluarga, ternyata kemudian tetangganya lihat, lalu tetangganya terapi di tempat beliau ya, dengan terapi jalan kaki ini cukup disiapin es batu dan lain-lain. Hari ini ya orang-orang itu, teman-teman itu sekarang sudah punya penghasilan dari terapi jalan kaki saja ya, Masya Allah tabarakallah ya. Lumayan teman-teman, kalau ada orang kita ngitung misalnya Cristiano Ronaldo gitu ya, dia dibayar berapa ratus miliar per bulan ya gitu. Dia 2 triliun per tahun kalau tidak salah itu ya. Nah, berarti hitungannya per menitnya berapa tuh? Nah, gitu kan. Nah, kita ketika teman-teman nanti buka terapi jalan kaki di rumah atau tadi saya bilang di tempat wisata gitu ya, di Car Free Day misalnya gitu ya, itu aduh potensi bisnisnya sangat-sangat menggiurkan sekali. Modalnya murah, simple, praktis, nggak capek, nggak ada pijet-pijet ya, nggak ada keluar tenaga, lalu bisa dilakukan secara serempak. Misalnya teman-teman nyiapin 20 bak, 20 orang. Selama 15 menit 20 orang. Nah, tinggal dikali aja tuh kalau misalnya biayanya 20.000 gitu kan, atau 15.000 deh. 15.000 dikali 20 orang, udah 300.000. 15 menit 300.000. Masya Allah kan. Itu trainer juga kalah tuh. Gaji guru juga kalah. Gaji guru 1 jam pelajaran ya, 45 menit atau 40 menit. Itu dibayar puluhan ribu. Teman-teman dibayar 15.000.
300.000 15 menit. Masya Allah. Ya. Nah, nanti gimana caranya, strateginya gimana, dan lain-lain kita akan pelajari di workshop Jarentaki. Jadi 7 poin ini teman-teman akan pelajari di workshop Jarentaki tanggal 21 September. Ya, 21 September. Nah, kira-kira sahabat sehat semua, dari 7 materi yang akan kita bahas ini, biayanya berapa tadi? Sudah disampaikan ya. Yang sudah daftar boleh ditulis di kolom chat nih, ada juga mungkin yang sudah daftar dan ikut malam hari ini. Ya, boleh katakan saya. Yang mungkin mau dapat harga-harga promo ya, kita akan kasih nih, tapi kalau teman-teman jawab dulu nih di kolom chat ya. Oh, ada Bu Eka. Ya, Masya Allah. Siap, baik. Oke, teman-teman. Karena sudah ada yang jawab ya. Alhamdulillah. Ada yang jawab saya. Iya, makasih yang udah jawab. Harga khusus untuk teman-teman, ya, saya mau sampaikan bahwa harga normal terapi workshop Jarentaki ini adalah 250.000, teman-teman. Ya, 250.000 harga normal. Tapi buat teman-teman semua ada harga spesial karena ini perdana, workshop perdana Jarentaki, yaitu harganya cukup 79.000. Kira-kira murah apa mahal? Ya, 79.000 murah apa mahal? Murah apa murah? Murah. Mau lebih murah lagi nggak? Mau lebih murah Mau, lagi? mau Ustadz. Oh, iya. Syaratnya teman-teman yang sudah punya Jarentaki. Nah, ada yang punya? Ada yang udah punya Jarentaki? Punya. Oke, yang punya Jarentaki, teman-teman cukup bayar 50.000. Oh, lebih murah lagi. Syaratnya menunjukkan Jarentakinya, ya. Boleh yang beli ke distributor, boleh yang beli ke reseller, boleh yang beli ke pusat, silahkan saja. Tunjukkan aja fotonya ke admin HMA, ya. Bahwa saya sudah punya Jarentaki nih. Nah, jadi bayarnya cukup 50.000, ya. Yang belum dapat harganya 79.000, tapi 79.000 itu sudah berikut dengan Jarentakinya gitu ya. Harga Jarentakinya berapa? Yang 50 gram itu harganya 40.000. 40.000. Kalau teman-teman belum punya Jarentaki, langsung aja daftar ke Jenwu, nanti nomornya saya akan kasih di belakang. Harganya 79.000 sudah dengan Jarentakinya. Nah, enak kan? Gitu ya. Kira-kira dengan harga segini masih mau ditambah lagi nggak bonusnya? Atau cukup segini aja? Mau Ustadz. Hah? Mau? Yang mau tuh Mau. orang nih kayaknya nih. Ongkir gratis. Ongkir gratis. Mau Aduh, Ustadz. ada ongkir gratis. Ya, ada yang mau tambahin bonus? Oke, tambahin bonus. Iya, Ya, bonus. siap. Oke, nih tambah bonusnya teman-teman ya. Siap ya. Tambah bonusnya, teman-teman, yang pertama untuk yang ikut workshop Jarentaki, teman-teman akan dapat piagam keikutsertaan gratis, ya, akan diberikan oleh HMA, ya, Healthy Mastery Academy, ya. Kita akan berikan piagam ke teman-teman secara gratis. Kemudian yang kedua, nah, kita akan berikan lagi ruang konsultasi khusus Jarentaki. Ya, jadi teman-teman akan masuk ruang konsultasi. Silakan nanti bisa tanya apapun ya tentang pengobatan Jarentaki ini atau keluhan-keluhan lain seputar Jarentaki harus bagaimana. Nanti akan ada ruang konsultasi khusus secara eksklusif akan diberikan kepada teman-teman ya. Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu, nah kalau masih kurang teman-teman akan dapat diskon 30.000 untuk receipt workshop Jarentaki berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita akan bikin lagi workshop Jarentaki online berikutnya, teman-teman untuk ikut workshopnya cukup dapat potongan lagi diskon 30.000. Wah, keren banget ya. Jadi ada 3 bonus tambahan ini ya buat teman-teman yang apa? Nah, gitu ya. Oke.
Yang apa? Pertama syarat dan ketentuannya, teman-teman maksimal pembayaran workshopnya sampai besok malam jam 23.59, yaitu tanggal berapa besok? 18 September jam 23.59. Kalau lewat dari itu, teman-teman dapat harga 79 untuk yang belum punya jaren taki ataupun yang sudah punya jaren taki 50.000, tapi 3 ini tidak dapat. Nah, 3 ini nggak dapat kalau transfernya di atas tanggal 18 ya. Jadi kalau udah tanggal 19 nggak dapat nih. Ya. Jadi buat yang udah bayar sebelum-sebelumnya, selamat, teman-teman langsung dapat tiga-tiganya ini secara otomatis ya. Nanti akan didata oleh Jenwu ya untuk apa namanya? Bonus tambahan ini khusus bagi yang sudah membayar kemarin-kemarin ataupun yang baru mau bayar malam hari ini, ditunggu sampai besok malam jam 23.59. Gitu ya. Oke, siap teman-teman. Hubungi Jenwu di nomor 0853 2421 8007. Ya, ini boleh di screenshot. Teman-teman, di chatbox juga nomor Jenwu sudah ada. 0853 2421 8007 ya. Mau daftar sebagai agen, reseller atau distributor di daerah, itu juga sangat terbuka buat teman-teman. Nanti distributor akan masuk ke dalam grup distributor khusus, akan ada pembinaan khusus juga buat para distributor yang langsung nanti saya yang akan ngebimbing teman-teman, nemenin teman-teman ya untuk proses pembinaannya gitu ya. Nanti akan ada tambahan dari tim-tim HMA yang lain yang juga akan nemenin teman-teman ngajarin bagaimana teknik jualan, strategi marketing dan lain-lainnya ya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di kelas dan dapatkan berbagai khasiat serta manfaat dari workshop Jaren Taki. Terima kasih. Saya kembalikan ke Jenwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banget Ustadz Andi Hasbi yang sudah memberikan keilmuannya, motivasinya, penjelasan yang sangat jelas. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah, terus bertambah keilmuan kita, hasanah kita. Ternyata Jaren Taki adalah salah satu wasilah untuk praktek kita, baik itu buat pasien ataupun buat diri kita sendiri atau keluarga besar kita sendiri. Insya Allah saya cukupkan acara Jaren Taki ini. Sebelum saya menutup acara ini, kami menjelaskan di HMA itu adalah ada beberapa pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan yang berbayar, ada pelatihan atau webinar yang gratis. Ya. Ada pelatihan yang paling komplit dan yang tertinggi levelnya, yaitu adalah pelatihan stroke komprehensif yang insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta. Perlu kami jelaskan bahwa training stroke komprehensif itu sebetulnya nilainya 7 juta. Sebetulnya 7 juta. Hanya saja sahabat-sahabat sehat di mana saja banyak memberikan usulan, maka kami memberikan rumusan sekiranya bisa terjangkau. Alhamdulillah nilainya itu adalah hanya 2.500.000 dengan 14 mapel mata pelajaran ya. Masya Allah. Ini nanti Ibu Diana hadir Bu, Pak. Sila nanti bisa hubungi Ibu Diana, nomor kontaknya sudah jelas di sini. Nanti insya Allah akan di chat kolom. Tapi ada sayangnya nih, mohon maaf, kursinya hanya tersisa untuk 7 orang atau 8 orang. Jadi sudah terisi 22. Buat teman-teman yang mau segera saja daftar, kemudian langsung transfer. Ya, langsung transfer karena di situ kalau ada pelunasan terhitung 10 orang pertama dapat bonus. Nih, sebagian baru DP nih. Ya, dan sisanya hanya untuk 8 kursi ya. Nah, ini yang
training pelatihan tertinggi dan terkomplit di HMA. Ya, ambil kesempatan selagi masih ada, dan ini adalah perdana di Jakarta. Gitu. Untuk pelatihan-pelatihan di wilayah lain di arah Sumatera, Surabaya itu belum, baru di Jakarta. Ya, ini kesempatan buat teman-teman yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah boleh merapat. Yang dari Sumatera, yang dari Malaysia mungkin yang lagi ikut, kami persilakan, mumpung ada kesempatan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan yang terdekat adalah untuk workshop jalan kaki ini yang insya Allah tanggal 21 jam 9 pagi. Tadi promosinya sudah disampaikan Ustaz Andi Hasbi. Mangga silakan nanti japri sama saya. Kami tunggu batasnya untuk mendapatkan bonusnya tadi ya. Sampai besok ya, jam 23. Gitu. Baik. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang mau upgrade keilmuan tentang video skill 18 tema. Nah, ini HMA adalah memberikan solusi juga agar teman-teman yang jauh, yang sulit, yang sibuk bisa difasilitasi itu dengan cara dikirimi video 18 skill tema yang bisa dilihat kapan saja, di mana saja, dan harganya sangat terjangkau. Kemarin saya melihat pelatihan untuk cek lidah itu hanya di grup yang lain itu 100.000. Ya, 100.000. Kami 18 tema itu kalau beli 1 100.000, kalau beli 10 299, kalau beli 18 itu hanya 349. Wih, murah sekali. Nggak nyampe 500. 18 tem 18 skill kesehatan. Nah, informasi lengkapnya bisa nanti hubungi Jenwo atau nanti saya share di grup HMA. Nah, ini videonya. Baik, Tan, silakan, Tan. Ya, Tan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, mungkin ada di antara Anda yang keluarganya memiliki masalah penyakit yang tidak kunjung sembuh dan Anda bingung bagaimana cara menerapinya. Atau juga mungkin sahabat sehat adalah seorang terapis, praktisi kesehatan yang ingin belajar begitu banyak ilmu-ilmu terapi, tapi keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, keterbatasan biaya. Nah, hari ini Healthy Mastery Academy menyusun sebuah program e-course yang jumlahnya puluhan e-course training, ada diagnosa, ada terapi, dan ada obat-obatan herbal, resep-resep herbal yang bisa dibuat. Dan yang lebih fenomenal lagi, ada sebuah terapi yang bernama akupuntur MLS nyeri, di mana kecepatan pengobatan akupuntur MLS nyeri ini lebih cepat dari durasi waktu azan berkumandang. Bahkan kemudian ribuan testimoni yang sudah ada, ya sahabat sehat bisa merasakan betul dan bisa melihat bagaimana nyeri haid yang sering kali dialami oleh wanita-wanita muda, ya sebelum mereka merasakan haid, sembuh dalam hitungan menit. Bahkan sakit gigi, migrain, vertigo, ya kemudian juga ada Parkinson, ya lalu kemudian ada nyeri bahu, sakit pinggang, saraf kejepit, kesemutan kebas, dan lain sebagainya. Semua hal tentang nyeri insya Allah akan tuntas cukup dengan satu jarum, yaitu akupuntur MLS nyeri. Dan rangkaian training-training terapi lainnya akan saya bahas dalam program e-course Healthy Mastery Academy. Perkenalkan, saya adalah Andi Hasbi. Saya seorang mentor herbalis yang mulai praktek terapi sejak tahun 2003, yang sampai hari ini alhamdulillah telah belajar bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai ke negeri jiran Malaysia. Dan profesi saya kemudian saya sertifikasikan dalam BNSP spesialis untuk ekspor herbalis, sehingga sahabat sehat tidak perlu khawatir. Ilmu yang saya bagikan adalah ilmu terapi yang saya lakukan selama sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, dan itu sudah terbukti dan sudah teruji. So, buat sahabat sehat
yang mencintai keluarganya, maka pastikan Anda belajar ilmu terapi ini sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan Anda bagi keluarga Anda yang mungkin hari ini sedang membutuhkan pengobatan. Karena dengan belajar e-course ini, sahabat sehat sebagai terapis akan menjadi terapis yang lebih profesional, yang lebih expert, dan menjadi terapis the next level. Saya tunggu di kelas dan nanti akan ada WhatsApp group eksklusif. Saya akan temenin sampai sahabat sehat menjadi seorang terapis the next level, sampai sahabat sehat sembuh keluarga-keluarganya. Terima kasih. Saya Andi Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah tentang penjelasan rincinya dari e-course 18 tema. Nanti setelah pembelian akan masuk grup khusus pembinaan tanya jawab, dan video itu bisa dilihat kapan saja dan di mana saja. Nanti kalau belum ada yang jelas atau belum jelas ingin bertanya bisa di grup pembinaan. Insya Allah seumur hidup ya. Oke. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi silakan gerak cepat untuk pengambilan bonus workshop Jarian Taki yang tadi disampaikan, dan sahabat-sahabat sehat yang berada di mana saja supaya mendapatkan keilmuan, jangan lupa ngisi absen ya, isi absen yang sudah di-share oleh admin. Dan sebelum ditutup, saya mohon kepada Ustadz Andi ataupun Mas Tommy untuk foto bersama nih. Kayak kameranya bisa dinyalakan. Siap. Baik. Kita foto dulu ya, bareng ya. Nah, boleh kameranya dinyalakan dulu nih buat dokumentasi. Oke. Siap, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Sebentar, ada 3 halaman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat ya, nanti insya Allah boleh ditanyakan di Healthy Mastery Academy di grup WA, atau nanti pada saat training ya, pada saat webinar. Insya Allah akan kita jelasin semua di sana ya. Baik. Insya Allah saya cukupkan saja dulu.